atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Mandrawardana dengan NIM 2017-10317. Di sini saya akan menjelaskan pengertian material master. Apa itu material master? Material master itu adalah kumpulan informasi dari semua material yang dibeli, dibuat, dijual maupun disimpan oleh perusahaan. Material master sendiri ini berisi berbagai informasi mengenai suatu material yang antara lain berhubungan dengan proses perencanaan, planning, pembelian, pengadaan, purchasing, penyimpanan atau storage, produksi atau production, penjualan atau sales, dan juga nilai stok dan material tersebut atau valuation. Nah, data-data tersebut dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang dikenal dengan istilah view dalam sistem SAP. Beberapa view yang sering digunakan antara lain basic data, purchasing, sales, production, storage, accounting, dan costing. Selanjutnya, material master juga merupakan pusat data yang digunakan oleh hampir semua kompetensi yang ada di bagian logistik sistem SAP, modul MM, SD, PM, ataupun PP. Sehingga akurasi datanya itu pada saat pembuatannya merupakan syarat mutlak agar semua proses yang dijalankan dalam sistem SAP dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, material master sendiri adalah data yang melekat pada suatu material agar material tersebut dapat digunakan untuk melakukan transaksi sesuai dengan jenis, tipe, dan fungsinya. Data pada material master harus dibuat secara lengkap, benar, dan tertib sesuai dengan kebutuhan transaksi. Pembuatan material master disentralkan di suatu unit tertentu untuk menjamin konsistensi pencatatan dan data dan menghindari duplikasi atau suatu barang mempunyai beberapa nomor material seperti itu. Selanjutnya itu ada tujuan pembuatan material master. Nah, tujuan pembuatan material master ini adalah agar data transaksi suatu material dapat memenuhi kebutuhan semua pihak, kebenaran dan kelengkapan data yang dimasukkan dalam material master akan menjamin kebenaran data transaksi, kalkulasi, serta kecepatan proses atau suatu transaksi pada material. Nah, perlu di-assign juga pada suatu industri sektor yang spesifik industri, sektor menentukan screen yang muncul serta urutannya, dan juga field yang muncul dalam suatu material master record. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nini Wijayanti dengan NIM 2017-2100323. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu cara membuat master data. Di mana cara ini yaitu memilih untuk membuka tampilan pembelian SAP material master akan memungkinkan material dibeli. Misalkan tanpa pandangan itu dibuka kesalahan material yang tidak dikelola. Dengan membeli SAP akan dihasilkan ketika seorang akan mencoba untuk membeli, karena mengharuskan terlebih dahulu untuk memiliki informasi yang sesuai dibuat dalam pandangan SAP Material Master. Pandangan SAP Material Master yang paling penting yaitu yang pertama, data dasar, data umum untuk memproduk dalam seluruh organisasi. Yang kedua yaitu klasifikasi data yang digunakan untuk klasifikasi bahan antara satu bahan dengan bahan yang lain. Yang ketiga yaitu penjualan, data organisasi penjualan untuk dapat menjual barang setengah jadi atau barang jadi kepada pelanggan. Yang selanjutnya yaitu pembelian untuk dapat membeli produk dari pemasok. Yang terakhir yaitu perdagangan internasional untuk dapat membeli atau menjual produk di negara lain. Setelah pandangan telah dipilih, akan perlu untuk memasuki beberapa level organisasi di mana materi akan dibuat. Setiap tampilan master materi SAP menggunakan tingkat organisasinya sendiri, yang akan digunakan sebagai kunci tabel untuk menyimpan internal. Misalnya tabel tanaman dan material di SAP MARC akan menyimpan data tampilan MRP di tabel MIRC menggunakan nomor bahan dan unit organisasi. Saat membuat materi baru, Anda juga perlu memasukkan grup materi yang akan digunakan untuk menentukan bidang mana yang tersedia untuk materi tersebut. Misalnya, bahan baku akan memiliki satuan berat, tetapi bahan lisensi tidak akan memiliki atribut fisik karena merupakan aset digital. Memilih jenis bahan yang tepat sangat penting untuk siklus hidup produk, karena akan menentukan bagaimana hal itu dapat digunakan dalam sistem dan bagaimana hal itu dapat berinteraksi dengan modul dan artikel lain.
Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sania Anindita Rohi dengan NIM 2017 210 340. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang modifikasi di dalam material master. Di dalam material master terdapat seperti main data, additional data, data at client level, data at plane level, dan data at strong location level. Main data itu merupakan layar setiap individu user di departemen seperti basic data, materials planning, dan sebagainya. Additional data merupakan layar di mana ditemukannya informasi tambahan seperti unit of measure alternative, material sort description, dan consumption values. Data at client level itu general master data valid untuk seluruh perusahaan disimpan pada level client. Contohnya material number, material sort text, material group, base and unit of measure alternative. Data at plane level, semua data yang valid di dalam suatu plane dan kepunyaan semua strong location disimpan dalam level plane. Contohnya seperti purchasing data, MRP, forecasting, work schedule. Nah, yang terakhir ada data at strong location level. Semua data yang valid dalam bagian dari strong location itu disimpan di strong location level. Terima kasih.